Seorang ibu di Kelurahan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, menyiksa anaknya sendiri yang masih berusia 1,5 tahun. Video penganiayaan berdurasi 10 detik ini viral di media sosial. Kenapa ya ada kayak gitu? Dia sosial suaminya, karena sang suami sudah 3 bulan dengan pihak Polres Lampung Utara untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang. Itu apa itu? Kok ini kecil banget ini nilainya? Gimana sih, belajar enggak? Lihat ini kecil gini. Lihat nih kecil banget. Gak belajar ya? Sana belajar dulu. Ini nangis, bukannya langsung belajar, ini malah nangis, dasar. Cepet, cepet belajar, cepet. Tanpa kita sadari, kekerasan yang sering dilakukan terhadap anak adalah dengan merundung atau menyerang anak secara verbal, seperti memarahi, membentak, dan mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya didengar oleh anak. Padahal, sudah jelas tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 69 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak, baik itu secara fisik, psikis, dan seksual. Kejadian yang baru saja Anda lihat merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi tanpa kita sadari, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan emosional. Lalu, apa itu kekerasan verbal dan kekerasan emosional? Kekerasan verbal sendiri adalah tindak kekerasan yang dilakukan melalui perkataan yang merendahkan, menyakiti, atau menghina seseorang dengan membentak, memaki, mencemooh, meneriaki, memfitnah, dan berkata kasar di depannya. Contohnya adalah ketika orang tua terus-menerus mengatakan anak bodoh, anak tidak berguna, anak kurang ajar, anak nakal, dan perkataan lain yang menyakiti anak. Lalu, kekerasan emosional adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dengan cenderung mengendalikan anak, menggunakan kata-kata dan tindakan yang menyakitkan, serta merusak anak secara emosional, seperti menolak, mengkritik, mengancam, membandingkan, menghakimi, dan mungkin juga mempermalukan anak. Lalu, bagaimana sih dampak dari dua kekerasan tersebut? Pastinya akan banyak sekali dampak negatif yang diterima oleh anak. Dampak dari kekerasan terhadap anak bisa sangat merugikan anak dalam segala hal, seperti mental, gangguan emosi, anak dapat melakukan tindakan negatif, dan bahkan dapat menyimpan memori hingga mereka dewasa. Dampak lainnya seperti sering sedih, sulit mempercayai orang lain, merasa tidak berharga, kesulitan mengatur emosi, agresif, bahkan dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Banyak sekali bukan dampak negatif dari kekerasan verbal terhadap anak, bahkan hingga dapat mempengaruhi kehidupan anak hingga dewasa. Nah, maka dari itu, kita sebagai orang dewasa dan orang tua harus menghindari kekerasan verbal dan emosional terhadap anak. Nah, karena apa? Karena setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mari kita berhenti untuk Melakukan tindak kekerasan yang tanpa kita sadari menyakiti tanpa henti. Karena sejatinya, anak adalah anugerah Tuhan yang harus senantiasa kita sayangi dan kita lindungi.